Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana keadaan kalian semua di rumah? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Seberapa lama Anda sudah di rumah? Kalau saya di sini sudah hampir sebulan lebih dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara seperjuangan pendidik Indonesia, khususnya di Kota Banjarbaru, bagaimana keadaan Anda di rumah untuk membantu teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita belajar di rumah dengan menggunakan daring, pembelajaran daring. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Sedikit saya berbagi, memang pada saat kita menggunakan pembelajaran daring itu ada beberapa kendala. Misalnya seperti anak-anak peserta didik kita tidak mempunyai HP. Ada juga lokasi yang tidak memungkinkan untuk menggunakan internet. Nah, itu adalah salah satu kendala pada anak-anak peserta didik kita, khususnya di SMP Negeri 8 Banjarbaru. Memang ada kendala-kendala seperti itu. Nah, tetapi kita mempunyai solusi mengatasinya. Bagaimana caranya? Selain kita mengacu kepada surat edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, kita juga berhak untuk memberikan informasi ke peserta didik kita melewati daring seperti apa agar memudahkan rekan-rekan guru kita, anak-anak, serta orang tua. Ada 3 hal agar pembelajaran daring tersampaikan dengan baik. Yang pertama, kita bisa membuat jadwal hanya minimal 3 mata pelajaran. Jadi setiap harinya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu bisa kita gunakan minimal 3 mata pelajaran, contohnya 2 mata pelajaran yang pokok, 1 mata pelajaran yang ringan. Contohnya misalnya hari Senin kita jadwal bahasa Indonesia, kemudian BK, kemudian matematika. Seperti itu sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, hari Jumat itu bisa kita gunakan untuk memonitor atau evaluasi dengan guru. Nah, seperti apa bentuknya? Misal kita data dulu anak-anak seberapa persen yang bisa menggunakan pembelajaran melewati Zoom misalnya. Yang anak-anak mempunyai HP yang bisa Android, yang bisa digunakan fasilitas yang di atas. Berapa persen anak-anak yang hanya bisa menggunakan di WA misalnya, atau SMS, atau tidak sama sekali. Kemudian untuk membatasi kuota itu bisa kita laksanakan face to face melewati Zoom-nya hanya digunakan untuk mengabsen atau memberikan dasar materi dulu, baru materi bisa kita share ke WA. Bagaimana yang tidak bisa mempunyai WA? Kita bisa menggunakan SMS. Yang tidak sama sekali misalnya, kita bisa menggunakan materi yang ditulis dan nanti tagihannya itu kita ambil ketika COVID telah berakhir. Kemudian
kita juga sebagai kepala sekolah setiap minggu kita bisa memonitor keadaan peserta didik kita dengan siswa, kemudian dengan orang tua. Nah, kita bisa berbicara di situ seperti apa kendala-kendalanya, lalu kita evaluasi untuk ke berikutnya, seperti itu. Rekan-rekan semua seluruh Indonesia, mudah-mudahan kalian lebih bisa memberikan solusi-solusi yang menarik. Ini hanya sekedar berbagi. Kita sebagai pendidik tidak hanya memberikan materi pada saat COVID ini, karena kenapa? Mas Menteri dalam surat edarannya bukankah menyatakan bahwa jangan mengejar kurikulum. Jadi alangkah baiknya kita sebagai peserta pendidik yang mempunyai dedikasi tinggi, di saat seperti ini kita memberikan karakter kepada siswa yang lebih banyak. Nah, orang tua diharapkan juga bekerja sama dengan sekolah mendampingi siswanya. Jadi hari ini, saat inilah orang tua yang paling utama untuk mendampingi peserta didik di rumah. Karena kenapa? Pendidikan sebenarnya yang utama itu berada di rumah. Di sekolah itu pendidikan yang kedua. Jadi marilah kita bersama-sama di saat pandemi seperti ini, mari bekerja sama untuk memberikan solusi yang terbaik kepada anak didik kita. Untuk semua pendidik di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Banjarbaru, mudah-mudahan tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya baik sebagai pendidik, ibu rumah tangga maupun anak-anaknya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ingat, peraturan pemerintah harus kita dukung bersama-sama. Mari ketika kita keluar menggunakan masker, kemudian cuci tangan ketika kita memegang atau kita menggunakan hand sanitizer. Semoga pendidikan di Kota Banjarbaru tambah maju. Salam semangat pendidikan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi mereka yang menjalankannya, dan selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bersama-sama kita mewujudkan pendidikan dan menguatkan karakter di Kota Banjarbaru. Tetap belajar di rumah saja. Kami yang bekerja.